Anda kembali menyaksikan Sapa Jember bersama dengan Ketua DPD HKTI Jawa Timur, Abah Arum Sabil. Abah, yang menjadi salah satu masalah lagi adalah bencana alam yang ini sebenarnya di luar kendali dan di luar prediksi begitu. Namun bisa kita antisipasi terkait dengan banjir yang saat ini banyak sekali terjadi di beberapa titik di Kabupaten Jember utamanya juga, ataupun kekeringan yang pernah melanda beberapa bulan yang lalu. Apa sebenarnya upaya untuk bisa meminimalisir kerugian terhadap dampak bencana alam untuk pertanian itu sendiri? Ya, bencana alam ini kan tidak bisa kita hindari. Iya. Tentu kita harus bersama-sama berpikir kenapa bencana alam bisa terjadi. Hutan-hutan kita gundul. Betul. Humus-humus yang ada di hutan itu sudah tidak ada. Sehingga ketika hujan deras, aliran air tidak ada yang menghambat lagi. Maka terjadilah longsor. Akhirnya melimpah air itu ke dataran yang rendah. Dan diperparah lagi oleh infrastruktur irigasi yang hancur lebur. Waduk-waduk yang ada kemungkinan juga sudah rapuh, ada pun sudah tidak menampung. Nah, itu yang terjadi luapan-luapan air seperti itu. Nah, langkah yang tentu harus dilakukan, kita bersama-sama, seluruh anak bangsa, minimal setiap rumah tangga itu membuang sampah pada tempatnya. Iya. Jangan biasakan membuang sampah di selokan-selokan, apalagi di sungai. Mari kita bersama-sama jaga hutan kita ini, jangan kalau tidak ada alasan yang kuat menebang kayu. Karena itu adalah rumus bagaimana hidup berkelanjutan. Nah, untuk menghadapi kekeringan, tentunya ini akan menjadi masalah serius bagi para petani. Ya. Tugas HKTI saat ini bagaimana mendorong pemerintah untuk melakukan revitalisasi terhadap infrastruktur irigasi pengairan untuk pertanian. Ini penting, karena nanti ketika ada hujan lebat itu bisa dikanalisasi. Belanda sudah memberikan contoh kepada kita. Tahu kan itu bagaimana Sungai Bondoyudo dari Lumajang sampai Tanggul masuk Kabupaten Jember. Itu adalah irigasi teknis yang dibangun di zaman Belanda dulu. Ketika hujan di situ tidak pernah meluap karena kemiringan dan bagaimana sistem irigasi dengan teknologi zaman waktu itu disesuaikan dengan kondisi alam. Ternyata bisa sampai hari ini terus bertahan. Hal yang semacam inilah yang terus dikembangkan dan dibangun oleh pemerintah agar sungai-sungai, irigasi teknis itu terus dikembangkan. Begitu. Baik, jadi dari HKTI sendiri sudah ada upaya untuk bisa mendorong pemerintah memperbaiki bendungan yang banyak yang rusak dan jebol, begitu ya, Pak? Ya, di samping kita menghadapi masalah banjir dan kemarau. Nah, untuk masalah kemarau ini, HKTI juga menggandeng para kalangan peneliti dan akademisi serta praktisi di bidang drip irrigation, karena itu adalah sebuah solusi. Ini saya ada satu contoh yang kita uji cobakan di Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Taruna Bumi yang ada di tempat kami sana. Baik. Contoh misalnya ada lahan pohon jeruk 1 hektar, jarak tanamnya 5 kali 5. Jadi ada 400 pohon. Ketika itu kami harus airi secara tradisional, air yang mengalir secara alami di situ. Kami membutuhkan tinggi air itu sekitar 20 cm. Nah, kalau sekarang 20 cm sampai 30 cm lah, sekitar 30 cm untuk bisa diairi begitu. Nah, kalau itu dirata sampai 30 cm, luas 1 hektar, itu bisa mencapai 3 juta liter. Nah, sementara kita mencoba dengan model drip irrigation dengan teknologi yang dirancang oleh anak-anak muda Indonesia. Sudah dicoba dengan menggunakan pompa air tenaga surya. Satu pohon satu hari hanya dibutuhkan 20 liter. 20 liter kalau tanaman itu jumlahnya 400 pohon, kan hanya dibutuhkan berapa? 8.000 liter. Bayangkan, dari 2 juta liter, ternyata tanaman butuhnya hanya sekitar 8.000 liter. Berapa itu disparitas ya, kesenjangan ini, jarak antara kebutuhan yang sesungguhnya dengan air yang keluar secara mubadir. Nah, ini ke depan teknologi ini perlu dikembangkan. Karena apa? Jangan sampai nanti sumber mata air tanah maupun sumber-sumber mata air yang ada di pegunungan pada akhirnya nanti itu musnah. Karena kita menggunakan air secara tidak bijaksana. Benar, butuh sekali pengetahuan yang mumpuni untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah yang sebenarnya rumit, tapi
solusinya cukup sederhana dengan teknologi itu tadi. Itulah saya katakan kenapa. Coba kita lihat bagaimana negara-negara produsen pangan dunia bisa menghasilkan pangan melimpah dan dengan biaya produksi yang rendah. Mereka memiliki daya saing, bukan hanya biaya produksi tapi kualitasnya yang bagus. Kenapa mereka bisa berhasil? Karena mereka menempatkan para peneliti itu di garda terdepan. Oleh karena itu saya berharap negara hadir untuk bagaimana memberikan ruang, bagaimana memberikan kesempatan, bagaimana menempatkan para peneliti-peneliti di negeri ini untuk ada di garda terdepan. Para peneliti di negara-negara produsen pangan dunia, di sana mereka tidak disibukkan urusan ekonomi. Urusan anak, istrinya semua diselesaikan oleh negara. Sehingga mereka fokus terhadap penelitian dan hasil penelitiannya betul-betul bisa dirasakan oleh bangsanya. Nah, Indonesia apa tidak bisa? Bisa. Kita punya beberapa pusat-pusat penelitian. Ada pusat penelitian kopi, kakao, ada pusat penelitian tebu, sawit, dan lainnya. Nah, ini saya berharap negara hadir untuk memberikan perlindungan, untuk menempatkan para peneliti di garda terdepan untuk bagaimana kita bisa mendapatkan, untuk bisa bagaimana negeri ini bersuasembada pangan di masa yang akan datang. Upaya ini tentunya bisa mendorong meningkatnya minat generasi muda untuk bisa berkecimpung di sektor pertanian. Apabila pertanian ini memiliki nilai ekonomi, maka itu akan menjadi pilihan bagi anak-anak muda. Benar. Akan menjadi pilihan bagi bangsa ini. Maka yang harus kita tumbuh kembangkan, bagaimana pertanian di Indonesia ini bisa memiliki nilai ekonomi yang baik. Karena pertanian itu adalah sumber pangan Indonesia, bahkan untuk dunia. Baik, luar biasa. Abah, mungkin secara singkat, bagaimana mimpi Abah untuk pertanian Jawa Timur dan Indonesia pastinya, terlebih dalam masa kepengurusan di DPD HKTI Jawa Timur? Ya, tentunya pertanian di Jawa Timur ini saya berharap ini akan menjadi pilihan anak-anak muda. Dan saya berharap pertanian ini adalah menjadi kebanggaan anak-anak muda dan bangsa Indonesia. Sehingga sektor pertanian ini akan menjadi cita-cita bagi anak-anak muda untuk mengekspresikan diri, untuk mengabdikan diri, bukan hanya untuk keluarga, tapi untuk bangsa dan negaranya. Baik, terima kasih Abah Arum Sabil atas informasi yang diberikan, begitu luar biasa. Tentunya selamat bertugas di HKTI Jawa Timur. Kami ingin bagaimana sektor pertanian ini semakin menjadi ujung tombak kemajuan Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saudara, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Bapak Arum Sabil, Ketua DPD HKTI Jawa Timur, terkait dengan sektor pertanian untuk kemajuan Jawa Timur dan Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri dan sampai jumpa.